Selamat malam pemirsa, 2 minggu belakangan kita dihebohkan dengan melonjaknya kasus COVID yang berujung pada sejumlah daerah menjadi zona merah. Bahkan yang bisa dikatakan kabar buruk hari ini untuk Jakarta saja tembus angka 7.000 dan secara keseluruhan ada kasus positif COVID hari ini paling tinggi sepanjang pandemi berlangsung 20.000 kasus lebih sepanjang 1,5 tahun belakangan. Nah, hal inilah juga menyebabkan beberapa daerah teriak untuk mulai menarik rem darurat, menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, bahkan juga muncul wacana untuk melakukan lockdown. Nah, apakah mungkin lockdown dilakukan dalam kondisi seperti ini? Mengingat ini kalau kita bicara soal kasus COVID tembus angka 2 juta dalam waktu kurang lebih 5 bulan terakhir. Kalau kita ingat tahun lalu perbandingannya menembus angka 1 juta butuh waktu kurang lebih hampir 1 tahun. Ini artinya COVID semakin cepat menyebar dan dengan sangat luas, sangat cepat sekali COVID ini menyebar di tanah air. Nah, dengan kondisi seperti ini, fakta seperti ini apakah mungkin lockdown dilakukan? Kami akan membahasnya malam hari ini di dua sisi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Bung Ali Mukhtar Ngabalin dari Tenaga Ahli Utama KSP. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga ada Dr. Nazar, Ketua Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota ID. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti juga akan bergabung bersama saya di sini ada Dr. Tirta Mandirahudi, relawan Kemenkes, dan juga Dr. Pandu Riono. Tapi nanti, ini berkaitan dengan yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Mungkin nggak dilakukan lockdown. Kami juga melakukan polling di sosial media dua sisi. Dari Instagram kita melakukan polling dan hasilnya seperti ini. Pemirsa, banyak di antara pemirsa dua sisi yang menyebutkan setuju untuk lockdown. Ini ada kurang lebih 76%. Kalau dari Twitter saya lihat 76% setuju, 24% tidak setuju. Nah, kalau dari Instagram kasus positif COVID ini sudah menembus angka 2 juta. Setujukah Anda dilakukan lockdown? 63% menyebutkan setuju dan 37% tidak setuju. Ini dari Twitter ya. Nah, apa alasan di antara yang setuju dan tidak setuju kasus? Ya, oke. Ini sebenarnya nggak masalah di lockdown asal pemerintah memberikan bantuan selama lockdown. Ya, kemudian setuju dengan catatan pemerintah harus memberikan stok pangan kepada masyarakat dan juga uang begitu. Nah, kemudian ada lagi nih yang komentar memberikan argumentasi bahwa jika lockdown, maka dari mana masyarakat mendapatkan penghasilan untuk makan? Oke. Kemudian ada lagi komentarnya, harusnya dari awal kalau memang serius menangani pandemi begitu. Ini adalah sejumlah komentar dari masyarakat mengenai survei yang kami lakukan di sosial media terkait apakah perlu lockdown atau tidak. Nah, nanti kita juga akan bahas dengan sejumlah narasumber di studio. Saya ke Dr. Nazar dulu. Dok, kalau Anda melihat kondisi yang terjadi hari ini, kita lihat Jakarta 7.000 kasus. Secara keseluruhan 20.000 kasus tertinggi sepanjang pandemi berlangsung. Iya, sepanjang komentarnya dok, 6 bulan terakhir ya. Ya, sepanjang 6 bulan terakhir. Boleh dikomentarin nggak soal lockdown atau tidak? Pendapat dari masyarakat tadi. Iya, singkatnya kan begini. Apa yang dikatakan masyarakat itu setuju lockdown itu tentu beralasan. Terlepas dari walaupun Presiden kan sudah menyatakan yang akan dipilih itu adalah PPKM berskala mikro. Dalam hal ini saya mengatakan mikronya itu core-nya adalah intinya itu adalah RT dan RW. Itu maksudnya mikro itu. Ini yang selama ini barangkali tidak dielaborasi dengan baik sehingganya pemberdayaan di RT RW itu kurang. Itu perlu dikritik. Okay. Bahwa ada nanti juga Presiden mengatakan ada penebalan dalam hal ini atau melipat gandakan pendayagunaan itu tentu juga dalam konteks yang tadi gitu loh. Itu yang saya lihat itu. Pada dasarnya, pada awalnya kami di perhimpunan itu memang orientasinya waktu kita ada pertemuan 4 hari yang lalu itu memang orientasinya adalah PSBB. Okay. Yang terjemahannya adalah lockdown. Itu karena begitu antusiasnya kita menginginkan penanganan ini secepat mungkin, mengingat, ini ada satu hal yang perlu dicatat, mengingat ini
Bung, Ngabalin saya membahasakan Adinda ini Bung aja lah lebih karena sudah betul. Bung Ngabalin bisa nanti lebih mengelaborasi. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena belajar dari catatan epidemiologi waktu melakukan PSBB awal, dengan setelah itu kita melakukan PPKM itu belum pakai mikro ya waktu itu ya. Itu kita PPKM. Melihat benar bagaimana angka penularan terutama, penularan dan angka kesakitannya itu tidak melandai tapi malah turun tajam. Perbedaannya itu, mari kita lihat itu dulu. Makanya tadi Anda mengatakan bahwa puncak ini dicapai dalam waktu kurang dari 6 bulan dibandingkan yang dulu itu sebelumnya, ya. Dalam waktu 1 tahun itu sangat, itu adalah logika sederhana dari penghitungan statistik kan begitu. Ya. Jadi kembali melihat kepada pengalaman kita, exercise kita di zaman PSBB dengan PPKM itu menunjukkan data seperti itu. Itu antusiasnya di dalam kenapa kita cenderung untuk itu. Namun saya tidak mau berbahasa basi. Namun setelah pertemuan kami itu kan 2 hari kemudian pimpinan kita Pak Presiden memilih itu. Ya sebagai pemegang kendali dalam hal ini tentu pilihan itu yang dipilih, itu yang sementara ini yang mesti ya? Dilakukan. Okay. Tapi kalau diminta komentar saya tadi dasarnya seperti itu tadi. Oke. Kita melihatnya di situ. Mengomentari tadi hasil survei yang kami lakukan, hampir 63% baik di media sosial di Instagram, Twitter itu setuju untuk lockdown. Ya, terima kasih ya. Ya, kemudian dokter, terima kasih banyak para pemirsa. Memang ada 2 hal. Hal yang pertama itu adalah kesadaran. Ini yang bersyukur kita bahwa ada tingkat kesadaran. Semua orang yang meminta untuk di lockdown, kemudian 78 apa 73% yang tadi itu tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah punya semangat yang sama agar kita harus segera selesai pandemi ini. Jadi sehingga kalau ditanya seperti itu. Tapi ingat bahwa yang sekarang kita bicarakan ini adalah skala besar yang terkait dengan kehidupan dan masa depan kehidupan orang bernegara. Karena itulah maka kemarin saya di vlog channel YouTube itu Serbet Ngabalin kan saya sudah bilang juga dan itu teman-teman sebagai bentuk kepada kawan-kawan semua bahwa saya tanya kepada Bapak Presiden. Kemudian Presiden memberikan apresiasi dan terima kasih kepada semua orang, Dok, yang menyampaikan kenapa pemerintah tidak melaksanakan PSBB ketat, kemudian kenapa tidak lockdown dan segala macam. Ada apresiasi itu, apresiasi dan terima kasih. Kenapa? Karena ada tingkat kesadaran orang bahwa kita udah capek loh, kita udah capek dengan pandemi ini. Karena itulah langkah-langkah inilah, tapi kan ketika Presiden menyampaikan apresiasi dan terima kasih. Kemarin kalau nggak salah juga Bapak Presiden membuat rilis juga, kemudian menyampaikan dan keluarlah pesan, kalau tidak ada yang terlalu urgen, kalau tidak ada yang tidak terlalu penting, maka tetaplah di rumah dan kemudian menggunakan keputusan PPKM berskala mikro itu. Oke. Saya kira itu. Bang Ngabalin, ini juga menarik. Presiden juga sempat ngomong kemarin bahwa PPKM itu sama dengan lockdown. Apakah ini artinya kita sudah dalam tahap lockdown saat ini? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita jeda dulu. 2 sisi akan kembali. Usai jeda sesaat lagi. Ya, ini dengan jelas dan tegas Presiden menyebutkan kalau PPKM Mikro masih menjadi yang paling tepat saat ini untuk diterapkan. Dan esensinya sebenarnya sama dengan lockdown. Artinya Bang Ngabalin, secara tidak langsung sekarang kita sudah dalam posisi lockdown. Kalau mendengarkan pernyataan Presiden tadi. Iya, itu kan sebetulnya pembatasan aktivitas. Kalau PPKM itu kan dia lebih pada pengetatan di tingkat RT, RW dan komunitas paling bawah. Makanya kenapa dari awal berkali-kali juga disampaikan kalau umpama kita lakukan ini kemudian ada satu kesadaran yang sama dan dilakukan tidak secara sporadis, maka itu bisa terjadi karena daripada tingkat paling bawah kan posisi yang paling terpenting. Makanya kenapa juga pada waktu PPKM
skala mikro itu didirikan posko-posko. Posko-posko. Saya beberapa kesempatan yang lalu juga ditanyakan mengenai apa sanksi dan lain-lain. Maka dua hal yang harus diperhatikan di situ. Karena di setiap tingkat kabupaten kota itu sudah ada peraturan-peraturan yang memang dikenai dengan terkait dengan masalah ini. Dan yang kedua adalah karena dia di tingkat RT dan RW, maka hukuman yang paling berat bagi kita itu adalah hukuman sosial. Sanksi sosial gitu sanksi buat sosial masyarakat. di tengah-tengah masyarakat. Oke, ini juga sudah bergabung bersama kita Bapak-Bapak, ada Dr. Tirta Mandirahudi dan juga Dr. Pandu Riono. Selamat malam. Selamat malam Mbak, apa kabar? Malam, Dokter. Alhamdulillah Pak Pandu. sehat. Baik. Dokter Iya, Tirta, selamat malam. terima kasih. Saya Sehat alhamdulillah. minta pandangan masing-masing dulu ya, saya ke Pak Pandu Riono. Tadi di segmen sebelumnya Pak Pandu kita sudah berdiskusi soal ini perlu lockdown atau enggak. Tadi survei dari sosial media dua sisi, banyak di antara masyarakat yang setuju untuk lockdown. Nah, kemudian tadi kita juga dengarkan bersama Presiden menyebutkan PPKM Mikro adalah yang paling tepat diterapkan saat ini. Dan PPKM Mikro esensinya sama dengan lockdown. Kalau Anda melihatnya gimana? Kalau saya melihatnya jangan berdebat tentang nama. Tentang Ya, istilah, jadi oke. kita berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Mau pakai namanya lockdown, mau pakai namanya PSBB, mau pakai namanya PPKM, adalah semuanya sesuai dengan tadi Pak Presiden bilang pembatasan. Nah, ini pembatasannya ini yang harus betul-betul diketatkan. Pembatasannya seperti apa? Gitu. Kalau pembatasan seperti yang saya anjurkan adalah betul-betul menghentikan semua kegiatan. Jadi selama seminggu ini semua penduduk harus tinggal di rumah, di tempat-tempat, tentu tidak semua di wilayah Indonesia ya, di kota-kota di mana sekarang sangat tinggi sampai pelayanan kesehatannya kolaps. Di tempat itulah semuanya harus. Jadi sifatnya adalah pengetatan. Oke lah, pengetatannya seperti itu kan seperti PSBB. Udahlah jangan didebatkan lagi PSBB atau PPKM. Hanya dengan pengetatan seperti itu, di mana situasi penularan sangat tinggi dan virusnya sudah demikian ganas, maka tidak ada cara lain. Karena selama manusia masih bergerak seperti sekarang, walaupun ada pengetatan, selama itulah akan terus terjadi penularan. Jadi Nah, Dr. hentikan Pandu, dulu semuanya. Maaf saya potong Ya. sampai di sini. Ini mengenai pendapat Anda, semua manusia harus stay di rumah untuk wilayah yang kita boleh sebut zona merah ya. Misalnya DKI, Jawa Tengah dan Jawa Ya, Barat. DKI. Tapi masing-masing pemerintah daerah menyebutkan bahwa mereka nggak punya kemampuan untuk mensubsidi masyarakat untuk stay di rumah masing-masing. Iya, bukan berarti stay di rumah tidak boleh mencari makan atau yang lainnya gitu. Jadi semua kegiatan untuk ekonomi dasar tetap diizinkan, cuman tidak bekerja, tidak perlu pabrik diliburkan seminggu, ya kan? Dan kantor betul-betul libur selama seminggu. Betul-betul sebagian besar penduduk ya itu kerja di rumah. Tentu yang esensial dokter, semua kegiatan rumah sakit, pelayanan kesehatan harus tetap jalan, ekonomi jalan, transportasi tetap jalan untuk distribusi makanan dan semuanya tidak terhambat. Orang-orang yang mengantar makanan juga tetap berjalan. Jadi yang terutama adalah orang-orang yang bekerja, bukan yang lainnya gitu. Tapi yang mendistribusikan tergantung dengan pangan tetap biasa gitu. Oke, Dokter Tirta, kita tidak usah memperdebatkan tadi Dokter Pandu soal istilah PPKM Mikro atau PSBB ataupun lockdown. Tapi faktanya memang harus masyarakat itu harus berdiam diri di rumah. Nah, Anda sendiri setuju untuk penerapan lockdown atau PPKM Mikro atau apapun istilahnya itu? Kalau dari saya sendiri sih seperti ini ya, pada konsepnya itu mau PSBB, mau PPKM Mikro atau apapun istilahnya itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Selama ini yang pertama itu adalah PPKM atau PSBB itu nggak akan maksimal kalau misalkan 3T dari tingkat RT RW juga nggak maksimal. Yang terjadi sekarang itu adalah ketika angka COVID naik, kita panik, kita PSBB atau PPKM. Yang sekarang PPKM dipertebal, saya nggak tahu lagi istilahnya baru lagi, PPKM dipertebal. Tapi nanti ketika angka COVID-nya turun, kita longgar terus lagi. nanti dilonggarkan lagi. Tapi sebenarnya itu sama, 3T-nya tuh tidak begitu maksimal. Loh, kenapa dokter 3T nggak maksimal? Contohnya seperti ini, kenapa kalau Kudus tuh bisa naik dari H-7 Lebaran, sebenarnya sudah ada laporan dari grup dokter-dokter di Pantura.
yang sudah komunikasi langsung ke dinas kesehatan setempat, yang diteruskan juga ke pemerintah daerah dan pusat. Bahwa rumah sakit di sana itu cuman RSUD Kudus dan isolasi dan ICU-nya itu nggak begitu lengkap saat itu ya. Dan pada waktu itu larangan mudik juga hanya menggeser tanggal keramaian. Tapi masyarakat akhirnya ramainya ke mall dan saat itu edukasinya susah, jadi tidak siap. Yang siap pada waktu itu hanya Jakarta. Nah, ternyata setelah Lebaran, 2 minggu setelah Lebaran yaitu tengah Mei mulai beranjak naik dan itu sudah alarm. Pada waktu itu teman-teman ketua ID, saat itu ketua ID Kudus positif COVID dan langsung komplain, ini tolong dibantu gini. Akhirnya dilempar ke Pati, dilempar ke Semarang. Dan saat itu sebenarnya udah warning nih, Kudus udah seperti ini sama Pati. Harusnya warning dong buat pusat untuk maksudnya 3T. Yang terjadi akhirnya sekarang bludak sampai ke Jakarta, tinggal berapa persen ini udah 90% lebih, sampai akhirnya ke Bekasi, Bandung, dan sekitarnya. Terus disuruh ke Bali. Di Bali memakai alat Dinos yang akhirnya false negatifnya masih tinggi. Dan yang terjadi adalah Bali mulai naik lagi dan akhirnya mengundur pariwisata yang Juli. Jadi sebenarnya mau istilah apapun, 3T itu harus ditingkatkan sampai kadar posyandu. Terus yang kedua adalah kita bolehlah PPKM Mikro, tetapi seperti dari tahun lalu 2020, PPKM Mikro itu kan mengembalikan kebijakan pengetatan itu dari tingkat RT RW. Pertanyaannya dan sekaligus pernyataannya adalah apakah setiap ketua RT di Indonesia itu paham mengenai COVID? Orang 2 hari yang lalu sudah viral di Twitter, ada tetangga isoman, ketua RT-nya malah marah, takut. Sementara isolasi terpusatnya nggak lengkap. Jadi akhirnya kalau kita mau PPKM Mikro, kita harus memastikan dulu ketua RT, ketua RW, dan warga serta kader posyandu dengan FKTP yaitu puskesmas setempat itu paham. Nah yang ketiga terakhir adalah pejabatnya itu statement sendiri. Masing-masing statement masing-masing yang akhirnya diluruskan sama Pak Jokowi, baru tadi flyernya beredar di media sosial. Dan akhirnya kan menjadi gak sinkron. Akhirnya kayak masyarakat, contoh ada salah satu kepala daerah di Jawa Timur mengatakan, oke, kalau acara kerumunan gak masalah, saya covernya. Tapi di Bandung pada waktu itu Pak RK tegas, langsung lock semua sama Pak Odet sebagai wali kota. Lalu kepala daerah di Jogja, Sri Sultan bilang lockdown. Besoknya, maaf gak ada duit buat lockdown. Nah, hal inilah yang menyebabkan masyarakat bingung, ini gimana sih sebenarnya PPKM? Saya potong boleh. Ini artinya kalau yang saya tangkap dari pernyataan Anda, masyarakatnya sendiri juga tidak teredukasi dengan baik bagaimana menangani COVID. Yang kedua juga pemerintahnya juga masih belum bisa satu suara memberikan ini. Ini masalah komunikasi sebenarnya kalau kita lihat ya. Dan juga pemahaman masyarakat. Padahal pandemi sudah berlangsung hampir 1,5 tahun loh. Nggak 17 bulan saya data. Iya, nggak pinter-pinter kita berarti. Bentar lagi 18 bulan. Ya, Dr. Nazar. Jadi gini, saya lanjutkan apa yang dikatakan sejawat saya Dr. Pandu dan Adinda Tirta ya. Apapun istilah, oke kita sepakat. Apapun istilah, apakah itu PSBB, apa itu misalnya PPKM Mikro atau lockdown. Yang menjadi masalah, yang menjadi persoalan itu sekarang bahwa apapun istilahnya, core-nya ini, saya ulang sekali lagi, intinya itu adalah di RT RW. Itu. Apa dampaknya? Menyambung yang dikatakan Tirta tadi itu. Memang exercise kita selama ini itu tidak dimaknai dengan seperti yang dikatakan tadi, pemberdayaan melalui pengawasan dan teladan. Ini Bung Abalin. Kita harus mengakui pengawasan dan keteladanan sekaligus itu tidak dilakukan bersama edukasi terhadap komunitas inti tadi, RT RW itu tadi. Dok, sehingganya masa apa? sudah 18 bulan tadi kata dokter. Masa selama 18 warga kita itu juga nggak ngerti-ngerti. Tidak gitu. dimaknai exercise itu, saya mengatakan memperhalus. Exercise kita itu walaupun berdarah-darah, penderitaan kita selama, itu kan sebuah bentuk exercise. Korea juga begitu, Cina sendiri begitu. Dia bereksersis sampai ada gelombang ketiga, kan kita tahu ada gelombang ketiga. Nah ini yang harus dimaknai. Siapa yang memaknai? Saya setuju ada kekurang pedulian masyarakat. Saya setuju bahwa mereka sudah jenuh. Tetapi yang berkewajiban membimbing, mengawasi, bukan hanya memberikan punishment. Saya perkara hukuman, iya tadi benar itu. Hukuman itu bentuknya adalah bentuk disanubari, rasa malu itu. Itu karena berbasis mikro tadi ya. Sanksi sosial tidak tadi ya. itu saja yang harus dilakukan. Kita harus jujur bahwa keteladanan kita, implementasi itu, keteladanan kita, petugas kita
yang mengawasi itu selain tidak rutin, tidak intens, lalu keteladanan itu hampir tidak ada. Itu harus diakui. Makanya seakan-akan terbuang sia-sia exercise yang berdarah-darah kita selama 12 bulan sebelum 14 bulan sebelum kejadian ini. Itu satu hal yang harus kita sadari. Saya tidak mau lagi memperdebatkan bahwa ini apa istilah benar kata Dr. Pandu itu tadi. Kalau mau dinilai apakah PPKM itu pun memang di undang-undang kita kalau bisa dibilang keteladanan, nggak usah kita memperdebatkan itu. Dok, kalau bisa dibilang keteladanan, apa ketegasan juga dari pemerintah? Lah, iya. Oke, nanti dijawab. Sebentar. Saya tahu kalau beliau saya kan potong dulu. Enggak, sedikit lagi. Bahwa ketegasan itu penting. Contoh sederhana. Ketegasan itu mohon maaf kepada siapapun pemegang regulator, pemegang kebijakan. Ketegasan itu juga berarti hampir tidak ada dualisme harusnya. Oke. Ini satu bentuk ketegasan. Titik dulu sampai di sana. Kita harus jeda sebentar. Saja. Contohnya tidak boleh ada dualisme ya. Ada, iya. Begini contoh nyata. Seyogianya yang akan mengannounce tentang obat-obatan, tentang pelayanan teknis kesehatan, bukankah itu selain kalau obat, bukankah itu Badan POM dan Menteri Kesehatan? Tetapi jangan ada lagi instansi lain, siapapun apapun jabatannya, mengenal sesuatu. Baik, ketegasan pemerintah. Nanti dijawab tentang obat yang udah tahu gitu kan, Ivermectin. Balik lagi ke tema kita dulu, Dok. Itu harus jeda, kami lanjutkan. Ketegasan ini yang perlu dipertegas. Baik. Ketegasan yang dipertegas. Nanti kita minta tanggapannya sesaat lagi. Kami kembali untuk Anda. Bung Abalin, tadi disebut Dr. Nazar tidak boleh ada dualisme. Itu regulator pemerintah itu harus memberikan keteladanan dan harus tegas. Nah ini disebut nggak tegas. Iya, karena memang ada regulator, ada regulasi. Jadi tidak bisa memang eksekutor dia langsung juga pemegang regulasi, nggak bisa. Itu sebabnya kenapa Bapak Presiden terus menghimbau, terus memerintahkan, terus menganjurkan agar mempertajam apa yang disebut dengan seberapa jauh kemampuan kita dalam menerapkan pemahaman terhadap PPKM tadi. Makanya kenapa saya awali tadi dengan kenapa pembangunan posko-posko di tingkat RT RW itu menjadi bagian yang harus dibangun dalam satu kemestri. Karena masalah yang kita hadapi ini kan bukan masalah kelurahan ini, RW ini atau kabupaten ini, kelurahan ini, masalah kita semua. Masalah kita semua sehingga memang dalam sosialisasi dan lain-lain. Tadi saya ingat betul beliau menyampaikan, Pak Dokter menyampaikan, kalau awal-awal itu kan dua hal yang kita tidak miliki. Yang pertama kita tidak punya pengalaman dengan pandemi ini, dan yang kedua semua orang terpengaruh dan punya rasa tanggung jawab secara psikologi. Karena tidak hitungan hari, hitungan jam, orang di sebelah kita yang tadi jalan bareng-bareng, begitu ketemu COVID langsung mati. Jadi semua punya rasa tanggung jawab dan semangat ini. Nah, yang kedua yang saya mau bilang, kita itu punya satu masalah yang kita menganggap bahwa COVID ini sudah tidak ada di Republik ini, itu masalahnya. Kemarin setelah Lebaran kan sampai tanggal 17, kemudian dari tanggal 17 ada yang tahap kedua, tanggal 18 sampai 24 kalau nggak salah. Ini balik lagi nih yang disebut Dr. Nazar, tidak ada ketegasan di sana. Itu kan hanya menggeser, tadi Dr. Tirta juga singgung, ini hanya menggeser, libur Lebaran hanya digeser. Jadi kerumunan itu hanya digeser di tanggal sekian ke tanggal sekian. Coba seandainya tegas. Iya, makanya menjadi satu tanggung jawab kita semua pada waktu itu. Saya ingat benar kita membicarakan masalah itu di tempat ini dengan Aki Pagi TV One itu lebih kurang 9 kali, Dokter. Kenapa? Berbusa-busa. Karena itu yang bisa dipakai dalam hal himbauan, dalam hal menyampaikan punya tanggung jawab yang sama terhadap bahaya COVID dan lain-lain. Gak bisa ya? Ya karena kita bukan seperti India atau kita bukan seperti negara Filipina yang dia bisa mau kasih vaksin babi, atau India seperti yang kemarin kita lihat rilis menterinya tanggal 15 Mei itu dengan ancaman yang luar biasa. Padahal kita tahu India luar biasa pandemi itu. Tapi ketaatan mereka kepada pemerintah, dia bisa begitu cepat menyelesaikan pandeminya. Dokter Tirta, dari kacamata masyarakat ini, benar bahwa melihat ada ketidaktegasan pemerintah dalam menangani COVID ini, baik itu aturannya, sanksinya, dan lain-lain, dan juga ada dualisme. Jadi kalau kita bilang ketidaktegasan itu seperti ini, jadi masyarakat itu berada posisi ini, ada Bang Abalin, saya juga sering diskusinya itu sama Pak Dhani. Jadi
masyarakat itu kan dulu tahun lalu 3 bulan udah diem nih di rumah kan, terus ternyata nggak berubah-ubah. Dan akhirnya kan kita tahu namanya sanksi itu kan ditegakkan kalau yang ketangkep aja. Ada kafe ditutup, satunya enggak. Akhirnya masyarakat nganggap, lah ini buka diem-diem aja. Nah, tapi kalau kita melihat ini, Singapura itu kemarin Perdana Menterinya membuat sebuah statement kan, edukasi yang lumayan bagus banget, 3 menit, 4 menit mengenai COVID. Lalu Presiden Amerika Serikat juga, lalu beberapa tokoh kepala negara juga, termasuk di Australia yang lockdown negara bagiannya. Kalau saran sih, apapun solusi yang diberikan, menurut saya secara pribadi, ya opini subjektif, masyarakat itu lebih tenang kalau Pak Jokowi yang bicara. Contoh pada waktu hari ini, kontroversi mengenai PPKM ini kan ngalor ngidul ya, ada yang nggak setuju, ada yang enggak, tapi begitu hari ini flyer tersebar, terutama soal 3T dan PPKM, semua langsung kompak, mau kepala daerah kayak, mau setingkat lurah kayak, akhirnya berpatokan pada flyer yang beredar. Mungkin kedepannya ketika sebuah ada kebijakan, mau nggak mau harus, kalaupun bukan Pak Jokowi adalah staf KSP yang bicara dalam hal ini. Karena sama-sama aja, Pak Menkes pun kan sama Pak Erlangga pun rata-rata kalau Pak Erlangga yang bilang di bawah itu pasti akan perdebatan netizen. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal aturan sendiri pun ini kita bentar lagi ada Idul Adha ya. Kita tarik ke depan ya. Kalau tarik yang lalu-lalu udah percuma, ada yang penjebolan mudik lah, ada yang acara nikahan lah, ada yang ini. Kita masih ada liburan Idul Kurban nih. Nah ini mau gimana? Apakah kita nanti lanjut atau nanti ketegasan seperti apa itu jangan dadakan, hampir 2 minggu disiapkan juga. Tetapi utamanya adalah menempatkan Satpol PP dan polisi di jalan tol untuk cek SKIM atau menempatkan Satpol PP untuk razia keliling-keliling terus, itu menurut saya sudah nggak cocok dan menghabiskan anggaran. Alangkah lebih baik anggaran ini dilemparkan ke dalam gerakan BKKBN dan Posyandu bekerja sama dengan RT dan RW sehingga mereka tuh bisa mengontrol desanya masing-masing. That's the real PPKM. Jadi puskesmasnya nggak kelimpungan, namanya rujukan bertingkat kan. Kalau gejalanya ringan sedang ke puskesmas, kalau nanti dirujuk ke rumah sakit baru nanti kalau bludak semuanya isolasi baru ke Wisma Atlet. Nah hal ini kan tidak terjadi. Akhirnya apa? Orang tuh ngecek swab tuh swasta, dari swasta positif nih. Ini saya liatin kronologi ya. Sekarang yang terjadi kenapa bludak? Orang tuh cek swab lab itu cek swab antigen itu ke swasta, ke benar-benar bukan swasta, maksudnya ke secara mandiri. Begitu positif bingung dong. Konsul ke dokter full, konsul ke Wisma Atlet full. Nah, ke puskesmas tolak juga. Nah, harusnya apa yang terjadi? Harusnya ketika ini sudah ada hasil, kita kuatkan dulu puskesmas ini. Anggarannya itu daripada digunakan untuk PPKM, digunakan bukan untuk PPKM, digunakan untuk razia, digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi. Kembalikan ke puskesmas, itu akan membuat respect. Dan yang masyarakat itu kemarin bilang kayak gini, daripada PPKM yang buka tutup, oke, tutup aja, tegas sekalian, tapi jangka waktu tertentu. Tapi kota, misalkan, kota Bandung nih, jebret, kan ini langsung. Bandung tutup, bener-bener tutup loh Bandung itu. Bener-bener ditutup jalannya, ditutup sampai jam 7, acara, nggak boleh dine-in. Selesai. Mulai terkontrol, nanti baru nanti orang kan ngerti. Memang penuh, nah itu orang lebih respect. Baik, saya potong sebentar ini berbicara soal larangan ini contohnya PPKM Mikro di Jakarta ini juga sudah mulai melakukan pelarangan ya di tempat ibadah. Kalau kita lihat ini tempat hiburan, wisata, konvensi dan meeting itu juga sudah mulai dilakukan. Tapi permasalahannya, apakah benar-benar bisa dilakukan pengawasan atau direalisasikan larangan-larangan ini? Balik lagi nih, ada dua nih, masyarakatnya dan pemerintahnya seperti yang Dokter Tita bilang tadi. Kalau dari saya sendiri sih, secara pribadi mengamatinya karena saya keliling ke kampung, kemarin ke Kecamatan Makassar, kalau ketua RW-nya bagus, kayak contoh kita ambil kemarin di Kampung Makassar, di Jakarta Timur dekat Halim. Itu ketua RW-nya luar biasa, ada orang mudik, orang balik aja dicatetin. Nah itu kan contoh, akhirnya apa, yang aslinya merah, Kampung Makassar di Jakarta Timur, green. Jadi kan di sini kembali, kita kan punya ketua RW dan ketua RT banyak tuh loh. Mereka dipilih tuh untuk menampung warganya. Nah, yang terjadi sekarang tuh KNPC, ketua Komite Penanganan COVID, langsung ke Satgas COVID, langsung ke pemerintah, kepala daerah, terus habis itu ke Dinkes, losnya langsung di camat, lurah sama RT. Nah, kalau ini mau sukses, ini terakhir nih, kita kan ulang-ulang terus ya, hal yang sama. Monggo lah kita tiru negara lain yang kita menjembatani hierarkinya jelas. Jadi RT RW-nya tuh dijelaskan dulu. COVID itu apa, 3T itu apa, kalau isoman kayak apa, cara mencegahnya gimana. Emang jabatannya RT RW sesusah itu.
Kalau Baik, nggak bisa sebentar. jangan jadi RT RW. Maaf saya potong sampai di sini. Ini sampai saya garis bawah ini tadi dokter kita bilang berulang-ulang. Bahkan dokter Pandu pun melihat kondisi seperti ini sampai-sampai mengeluarkan satu istilah tersendiri nih. Menyebutkan Indonesia itu melakukan herd stupidity. Herd stupidity. Kebodohan berjamaah. Maksudnya ini gimana nih dokter Pandu? Apakah memang sudah seputus asa itu melihat kondisi penanganannya, masyarakatnya juga bebel apa gimana? Iya, jadi kan sebenarnya masyarakat sudah tahu, ya kan, pemerintah juga tahu. Tapi setiap unsur punya konflik kepentingan. Jadi masih memikirkan ego sektoralnya masing-masing. Ya kan kita melihatlah banyak kebijakan yang tumpang tindih. Kalau Menteri Pariwisata ingin pariwisata, Menteri Perhubungan ingin perhubungannya tetap jalan. Jadi semuanya itu kan sebenarnya sangat tergantung oleh panglima kita yang tertinggi adalah Pak Jokowi. Ya. Jadi Pak Jokowi itu harusnya sekarang memimpin langsung. Nggak bisa diserahkan Komite Penanggulangan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Itu sudah gagal. Sudahlah, lupakan itu. Kita langsung merevitalisasi sistem pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sampai tingkat terendah, untuk semuanya bergerak dan memberikan edukasi pada masyarakat. Masyarakat itu adalah garda terdepan, bukan masyarakatnya bodoh, bukan pejabatnya bodoh, bukan. Maksudnya itu semua itu masih memikirkan diri sendiri, bukan memikirkan secara bersama-sama. Nah, supaya orkes semua ini bisa dirijennya itu tergantung Pak Presiden. Kemarin tuh saya harus mengharapkan pada Pak Presiden tuh sifatnya bukan memerintahkan PSBB merespon keinginan masyarakat, tetapi ayo kita bersama-sama mengendalikan gelombang kedua ini, ya kan? Saya perintahkan kepada Panglima, memerintahkan kepada semua jajaran yang bisa diperintahkan tentunya, dan mengajak semua masyarakat untuk bersama-sama. Itu yang saya inginkan dari Bapak Presiden. Oke, jadi, ini sudah ada nih dari kantor staf Presiden, gimana Bung Ngabalin, bisa nggak nih? Iya, ini maksudnya keinginan saya sejak lama ya, agar supaya Pak Presiden ya jadi satu suara, orkestranya bagus, satu dirijen. Ya, Pak Pandu ini kan kita punya guru yang kita membuat webinar, sering juga beliau berulang-ulang menyampaikan banyak pikiran-pikiran dan masukan kepada kami di kantor staf Presiden. Dan kita mengerti apa yang beliau sampaikan ini, saya paham betul. Bagaimana besok tadi dengan Jumat ego nanti, sektoral besok katanya? Jumatnya, mudah-mudahan malam ini juga Bapak Presiden ada nonton. Nanti besok kalau sholat Jumat saya ketemu Presiden, saya bilang semalam Pak Pandu menghendaki Bapak begini. Ya boleh saya sampaikan, tidak ada yang tidak bisa. Semua usulan dari orang-orang hebat seperti beliau ini kan juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Bapak Presiden juga membutuhkan masukan-masukan tegas, lembut, ringan, dan lain-lain seperti Pak Pandu juga ini karena penting sekali. Tadi disebutkan contoh ego sektoral, pariwisata ingin tetap hidup, tapi di satu sisi masyarakat diminta untuk ditahan dulu segala macam. Responnya nanti jeda dulu kita sejenak. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Bung Ngabalin, dijawab tadi yang tergantung. Ada ego sektoral, pemerintahnya kurang tegas. Harus ada satu suara saja dari Presiden ini. Bagaimana? Ya, kan kalau teman-teman bapak-bapak ya, seperti di pariwisata, kemudian perhubungan dan lain-lain ini kan, ini sebetulnya pertimbangan paling mendasar itu sama seperti yang Bapak Presiden mengatakan bahwa PPKM itu kan bisa dia berjalan dengan sistem yang sama, pengetatan, tetapi tidak mematikan ekonomi rakyat, itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa pariwisata, perhubungan, kemudian perkebunan apa dan lain-lain ini kan sebetulnya pada tiga hal. Hal yang pertama, jangan juga karena COVID ini kemudian orang itu terkapar. Itu kalimat paling pertama itu. Dia tidak boleh terkapar, dia tidak boleh terpapar karena ada COVID. Makanya orang berkali-kali kita terus mengatakan untuk harus orang patuh dan tunduk pada protokol kesehatan. Tapi yang lebih terpenting itu jangan juga karena COVID ini kemudian rakyat itu mati lapar. Tidak bisa. Nah, pola dan sistem inilah maka kerangka berpikir pemerintah, kerangka berpikir presiden itu kan tidak bisa pakai kacamata kuda tapi harus melihat pada semua kepentingan. Nah, pilihan terhadap
PPKM ini adalah satu pilihan yang dianggap oleh pemerintah dengan menghargai seluruh apresiasi, usulan PSBB, kemudian lockdown dan macam-macam ini. Tetapi pemerintah dan Bapak Presiden memilih PPKM itu menjadi bagian yang sangat mungkin dan lebih bagus dalam penerapannya di masa. Tetap bisa bergerak begitu ya? Tetap bisa bergerak regulasinya. Dr. Nazar, gimana? Tetap ya memang ini pilihan paling sudah tepat gitu. Sekarang tadi kita sudah sepakat di awal diskusi ini, kita tidak akan memperdebatkan sekurang-kurangnya di forum ini tentang perbedaan antara lockdown, PSBB dan PPKM. Yang penting sekarang buat kami, ya, saya berkami-kami ini sekarang sebagai orang ID, ya, itu yang penting adalah bagaimana realisasinya yang as soon as possible, segera itu bisa dilaksanakan. Pembicaraan tadi Dr. Pandu sudah, Tirta sudah, Adinda Ngabalin sudah mengatakan. Nah saya jarang pakai catatan ini. Yang harusnya saya ulang sekali lagi bahwa yang menjadi intinya itu adalah RT RW itu iya. Tetapi tolong zonasi kan persoalannya nanti. Zonasi ini dikerjakan dengan jujur. Menteri kami sendiri, maksudnya Menteri Kesehatan sudah mengatakan 6 hari, saya mendapat itu 6 hari yang lalu. Mungkin berita dirilis itu sudah 8 hari yang lalu bahwa masih saja ada pemerintah daerah tidak mau terdata orange dan merah. Ini khawatir mungkin dok. Khawatir mungkin ini sangat berbahaya. Kalau zona merah sangat kan berbahaya. Tidak bisa menerjemahkan apa yang dikatakan Pak Presiden. Mikro yang dimaksudnya itu penebalan dan mikro, itu maksudnya itu justru intinya itu. Itu satu hal. Hal kedua adalah yang terlalai selama ini. Tadi Tirta sudah bilang, dari 3T itu saya lebih rendah dari Tirta mengendaki. Iya Bung Ali Ngabalin. Tirta mengatakan 3T. Buat saya sekarang ini yang paling penting dan itu realistis dikerjakan. Ya itu yang paling penting itu adalah testing dan tracingnya. Ini apa yang ini dikatakan. Lalu evaluasinya mana? Dok sebentar, kalau testing dan tracing lebih diterapkan lagi, ditegaskan lagi. Artinya selama ini dengan testing dan tracingnya agak masih kurang menurut Anda, angka tinggi. Berarti ini bisa lebih tinggi lagi. Makanya disitulah terungkap. Sebentar Adindaku. Disitulah akan terungkap nanti. Nggak usah malu mau ke wali kota, bupati, atau gubernur. Dari hijau jadi kuning, kuning jadi oranye dan seterusnya. Contoh Sumatera Barat, bukan karena itu kampung saya. Dia itu dulu dihujat provinsi itu. Kok tinggi sekali angkanya, penduduknya cuma enggak sampai 6 juta. Tapi itu sebentar. Tapi dengan itu sekarang terbukti itu membuktikan bahwa itu data yang paling mendekati kenyataan. Ini penting. Kejujuran. Benar, saya belum selesai. Karena ini segmen terakhir, mohon maaf. Ada satu lagi yang terakhir. Dari sisi kami, kan saya katakan tadi, saya berkami-kami ini. Perwakilan ini gimana? Dokter, kami tidak akan mengatakan lagi kami lelah. Kami minta ini, minta itu. Itu sudah akan membosankan orang. Baik. Kami akan tetap dengan semboyan kami, wahai manusia Indonesia, silakan kalian di rumah, kami di luar untuk kalian. Maknanya itu dan tolong kepada pemerintah dari Pak Jokowi sampai komandan tertinggi sampai ke paling bawah, berilah kami kelebihan proteksi. Saya tidak mau mengatakan kami tidak terproteksi. Kelebihan proteksi untuk tenaga kesehatan keseluruhan, bukan hanya dokter. Dan itu terrealisir. Baik, Dokter Nazar. Tahu, kemarin sejawat saya berputar-putar di 5 rumah sakit untuk mendapatkan itu. Harusnya saya menangis hari ini. Exitus. Dan itu tolong dimaknai. Jangan dibilang itu suatu hal yang sporadis. Mudah-mudahan ini pesan ini ditangkap juga oleh mereka yang berkepentingan. Terima kasih sekali Bapak-Bapak. Dr. Nazar terima kasih. Bung Ngabalin terima kasih. Dr. Pandu, Dr. Tirta terima kasih. Sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan ini. Namun yang pasti kita harapkan yang terbaik. Masyarakat juga harus lebih sadar, mawas diri, menjaga protokol kesehatan tetap ditegakkan. Sadarlah menggunakan masker itu tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk orang lain dan untuk semuanya. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya akhiri 2 sesi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.